الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به ونتوكل عليه ثم نعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله الله تعالى بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وكفى بالله شهيدا اللهم صل على محمد وعلى ال محمد. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kembali Allah izinkan kita untuk bertemu pada kesempatan kali ini. Tentunya mudah-mudahan pertemuan kita Allah berkahi, Allah berikan kebaikan-kebaikan, dan mudah-mudahan apa yang kami coba sampaikan pada kesempatan kali ini menjadi ilmu bagi kita semua, terutama bagi kami yang menyampaikan. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan ini kita akan kembali mencoba mengambil faedah dari apa yang dituliskan oleh Syekh Shalih Al-Munajjid di dalam buku beliau Dosa-dosa yang dianggap biasa. Di antara dosa-dosa yang dianggap biasa, Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, yang akan menjadi pembahasan kita pada subuh hari ini, pada waktu yang singkat ini adalah judi, Pak. Judi adalah di antara dosa yang paling dianggap remeh pada hari ini. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijzum min 'amali syaitan." Sesungguhnya khamar, judi, berkorban untuk berhala, menyembelih hewan, Pak, sama dia kabau misalnya, tapi untuk panangkai itu berarti untuk awak lakukan sembelihan awak itu untuk berhala. Dan kemudian Allah juga mengatakan mengundi nasib dengan anak panah, menentukan nasib dengan anak panah. Itu kebiasaan orang-orang jahiliyah dulu, Pak. Semuanya adalah rijsum min amali syaitan, adalah perbuatan syaitan. Fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Jauhi ampe perkara tadi jika kalian ingin menjadi orang-orang yang beruntung di dunia dan akhirat kalian. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, yang fokus pembahasan ini adalah judinya, Pak. Yang jadi fokus pembahasan adalah judinya. Judi itu adalah sesuatu yang sangat-sangat mengakar dan banyak gampang. Kalau dulu mungkin orang menyuruh-nyuruh bahwa judi itu kok di lapor ditutup lapornya segede. Kalau gini kok judi adalah sesuatu yang sangat-sangat mudah untuk diakses, sangat-sangat mudah untuk melakukan judi kok gini, dan justru banyak dilakukan oleh kaum muslimin. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, judi kok, Pak, di karajuan dari orang biasa sampai ke para pejabat. Beberapa waktu yang lalu, baca lihat anggota DPR RI bahkan sedang rapinya main judi online. Tapi alhamdulillah dia dipecat. Lebih luar biasa lagi, Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, pengalaman pribadi, beberapa waktu yang lalu saya pribadi ke kantor urusan agama, Pak. Ada urusan yang enggak diurus itu. Sedang berurusan dengan penghulu, Pak. Nauzubillah, penghulunya kok meminta video online. Jadi dari orang biasa sampai ke sarjanawan, bahkan iya'udzubillah sarjana agama, bahkan. Apakah mereka tidak tahu bahwa itu haram? Tahu persis lah, Pak. Di antara para penjudi itu, Pak, ketika berjudi di lampau, di HP, di mabuk, orang tuh tahu, sadar itu dilarang dalam agama. Tapi mengapa mereka masih melakukan hal-hal demikian? Maka itulah tipu daya syaitan yang pertama. Dan mungkin untuk sederhananya orang-orang yang berjudi itu, Pak, banyak pembagiannya. Setidaknya ada 3 tipe penjudi, Pak. 3 tipe penjudi. Yang pertama kok penjudi yang mungkin nyo sama sekali tidak ada ketakutannya ke Allah dong. Ketika nyoba judi itu nyo menggantungan dirinya judi itu. Kalau manang nyo kadang-kadang itu. Kadang ikutan balik piti judi itu tuh piti manang itu nyo mainan ke judi balik. Itu tipe yang pertama. Setiap Allahnya tidak ada kita takui seolah-olah Allah tuh tidak ada, seolah-olah hari penghakiman tuh tidak ada, seolah-olah hari kiamat tuh tidak ada deh. Tidak ada takui ya.
Atau tipe penjudi yang pertama, penjudi akun gitu, yang merasa seolah-olah agama aturan-aturan agama tidak begitu berarti bagi. Itu tipe orang pertama yang berjudi. Tipe kedua Pak mungkin tipe nyoba judi Pak, tapi nyoba takwi-takwinya nggak segede. Jadi kalau nyomanang misalnya anak barani nyoba lihat ke sesuatu yang bermanfaat, nggak barani nyomakannya piti judi itu dadanya tahu kok piti haram itu kok piti ange gitu kan. Nggak barani nyomakannya tuh. Tapi akhirnya biasanya piti-piti misalnya menang nyoba judi, kalau ndak ke judi itu nyukutan sama dia, kalau ndak nyoba dia kota pulsa gitu. Soalnya tahu kalau dia nak buka piti haram kok, dia kan anak berkah, dia sadar tuh hanya dia itu tipe yang kedua kok, nyo tahu judi kok haram tapi hanya masih main. Dari misalnya meninggalkan semuanya. Yang ketiga Pak, kok kami saksikan diskusi lah gitu dengan beberapa kenalan yang main judi online tadi itu tuh Pak, judi online lah maksudnya pembahasan anak Bu. Keciannya pas kami coba larang gitu kan, kami coba nasihati, pokok perkara yang haram gitu aja wehnya Pak. Ada tipe ketiga kiranya Bu. Jawabannya adalah nyo main karena hobi saya nyo main karena hobi saya nak pernah sekali nyo lanjut piti manang judi guys. Jadi tipe ketiga kiranya nyo maraso judi itu adalah hobinya dan nyo tidak akan melanjut piti judi guys. Nah Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk ketiga ini Pak, kalau perhatikan dalam syariat agama kita, dalam usul fikih itu Pak, ketika Allah mengharamkan suatu perbuatan Bu, ketika Allah mengharamkan suatu perbuatan itu dilarang bukan karena hasilnya Pak, tapi perbuatan itu mana yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika orang misalnya berjudi tadi itu Pak, yang Allah larang itu judinya. Wal maisir kata Allah. Yang Allah haramkan itu adalah judi. Maka ketika orang berjudinya lah dapat dosa judi itu. Lah dapat dosa melakukan apa yang Allah haramkan. Tapi ketika makan lebih di judi itu, dosanya berarti. Jadi jangan merasa ketika awak berjudi itu awak nak masalah kan aku nak makan pintunya doang. Begitu juga logikanya dengan riba Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Di Al-Qur'an tuh Pak awak cek apa cara Allah mengharamkan riba? Apakah Allah melarang riba saja? Ada ayatnya. Tapi banyak Allah gunakan kata-kata la ta'kulur riba, jangan makan riba. Jangan makan riba. Bahasa Allah dalam melarang awak untuk melakukan riba itu jangan makan riba. Tapi kemudian ada orang yang akan mengatakan, ambo nak makan riba doh. Ambo mungkin menjadi saksi kegiatan riba. Saya bukankah Rasulullah SAW juga mengatakan, la'ana Rasulullah SAW akilar riba wa mu'akilahu wa katibahu wa syahidaihi. Yang dilarang itu ribanya. Maka ketika ada orang yang menjadi saksi, walaupun saksi tadi tidak makan pinti riba tuh, tapi nyala terafiliasi dalam kegiatan riba, makanya pun padoso dan lebih parahnya sawa, mereka sama kata Rasulullah. Jadi orang yang kama makan piti judi tadi itu pasnya menghasilkan atau tidak makannya piti judi itu perbuatan judi itu mana yang Allah haramkan Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada pembenaran. Maka di antara kita kalau masih ada yang menghabiskan waktunya gitu, ada tipe-tipe Pak, waktu kami KKL lah misalnya di lampau-lampau itu Pak, inyo nak main dong. Inyo istilahnya nak mengalun piti itu judi itu, tapi orang lain membayarnya. Itu sama saja Pak. Walaupun awak hanya memainkan, orang lain yang membiayai judi yang awak lakukan itu gitu, orang lain yang memodalan awak gitu. Nah, itu tetap perbuatan yang Allah haramkan. Lebih parah lagi Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau perhatikan Pak, kalau perhatikan Bu ayat ayat tentang pengharaman judi ini Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, innamal khamru wal maisir. Sesungguhnya minum khamar, alkohol Bu Pak, hal yang memabukkan itu dan juga judi ini Allah sandingkan dengan dua perbuatan syirik. Awak tahu kan Pak, innallaha la yaghfiru an yushrika bihi. Allah akan mengampunkan orang-orang yang berserikat. Allah tidak akan mengampunkan orang-orang yang musyrik, yang mempersekutukan Allah. Tapi di ayat Allah samuan Pak, orang-orang yang minum khamar, kemudian orang-orang yang berjudi Allah samuan dengan orang-orang yang menyembelih untuk selain Allah. Menyembelih untuk selain Allah itu kan syirik tuh. Tapi dalam ayat Allah samuan perilaku judi itu Pak samu dosonya jo syirik sekali Pak.
Allah sama-sama dijusum min amali syaitan, sama-sama perbuatan syaitan. Itulah bahaya judi, Bapak. Dan merusaknya kok bukan kepada perorangan, dan sekadar orang yang berjudi tadi itu yang terkena imbas dari judi yang mereka lakukan, Pak, tapi keluarga juga akan menderita. Anak-anaknya barang atau perceraian yang sangat-sangat tinggi gara-gara judi tadi. Dan Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara judi itu adalah banyak di antara judi-judi, Pak, mungkin kita akan uraikan secara singkat. Mulai dari undian-undian, Bu. Ada undian kadang mau Bali, aku mungkin anak-anak lah khususnya, Pak, perlu sampaikan ke anak-anak awak. Kadang ada undian-undian kok awak Bali undian itu beko kalau nomornya. Nomor 1 makin tinggi, nomor-nomor tertentu dapat hadiah tertentu. Ada yang beko zong gitu, tidak dapat sama sekali. Maka itu adalah bentuk perjudian. Maka judi itu nio hadiahnya seketek, nio hadiahnya banyak, Bu, tetap haram. Dan kemudian kalau di antara judi lainnya, Bu, gini kok lah judi online tadi, sesuatu yang sangat-sangat mudah diakses. Ada celi orang duduk-duduk gini kok, Pak, hanya bisa bahkan nama si HP itu tapi lama lintang HP itu ada yang menggari-gari, Bu. Itulah sedang mau judi gini. Dan kemudian Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pasar malam awak, Bu, kadang ada kegiatan pasar malam, Bu. Ada atraksi-atraksi yang begitu banyak, di antaranya mereka ada game-gamenya. Game-gamenya tuh apa aja, kok tembak apa, kok ada hadiah gitu kan. Itu termasuk judi, Pak. Dan di antara judi lainnya kini kok banyak, Pak, di stadion di kadai-kadai. Kalau mungkin di antara masih ada, Bu, ketahuilah itu semua adalah judi. Ada di kadai-kadai gini kok, Bu, di stadion cie kayak tabungnya ada boneka-boneka, mesin capit kok, Pak. Balik koin beko dia koin di orang kadai itu orang atau beko anak-anak atau orang yang membalik koin tadi itu hanya mainannya mesin capit itu. Kalau lebih beruntung anak-anak atau orang yang memainkan itu dapat boneka atau pokoklah hadiahnya. Kalau tidak beruntung, itu ngisi intinya. Dan itu adalah bagian dari judi, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan itu mungkin Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala terkait dengan hal yang Allah haramkan yang menjadi pembahasan kita pada kesempatan kali ini, yaitu judi, Pak. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, fajtanibuhu, jauhi judi itu bana yang haram. Apalagi kalau misalnya judi itu hasil perjudian itu justru awak konsumsi 2 kali. Bukankah Rasulullah mengisyaratkan, Bu, suatu yang tumbuh di pari awak itu dari yang haram, pastilah neraka lebih baik daripada hal-hal yang haram yang Allah SWT. Maka mudah-mudahan apa yang kami sampaikan pada kesempatan yang singkat ini menjadi pelajaran bagi diri kami yang menyampaikan terlebih dahulu, bagi keluarga kita semua, bagi seluruh kaum muslimin, dan mudah-mudahan Allah berkahi kita semua. Banyak maaf, bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.